Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Sriwayuni dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Topik yang akan saya bahas kali ini mengenai bagaimana memperkokoh tembok milenial dari paham terorisme dan radikalisme. Di tahun 2021, tidak menutup kemungkinan jika Indonesia sudah terbebas dari paham radikalisme dan terorisme. Biasanya, tindakan teror yang ekstrim dilakukan oleh satu orang atau lebih yang nekat melakukan aksi bom bunuh diri. Pendapat lain menyatakan hal itu dilakukan demi predikat sebagai pahlawan atau penyatuan jati diri dengan kelompok. Ya, kurang lebih seseorang ingin menjadi pahlawan di medan perang yang rela mati demi membela kelompok, negara, dan sebagainya. Sebenarnya, apa itu terorisme? Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban, bersifat massal, menimbulkan kerusakan lingkungan dan fasilitas publik. Sedangkan Kali Jernih dalam Kamus Studi Kewarganegaraan mengatakan bahwa radikalisme adalah suatu komitmen kepada perubahan keseluruhan, yakni yang menentang struktur dasar atau fundamental, tidak hanya pada lapisan-lapisan superficial. Setelah mengobservasi perkembangan saat ini, di mana tren pelaku teroris ternyata didominasi oleh kalangan milenial yang berjuang mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Kenapa anak muda gampang terpengaruh dengan paham radikalisme? Karena mereka masih mencari jati diri, punya semangat yang tinggi, emosinya pun masih labil atau tidak stabil, dan di sisi lain mereka belum memahami apa yang mereka lakukan, apa tujuan hidupnya, dan apa makna hidupnya. Menurut Satgas Pencegahan BNPT Ikhwan Syarif, proses radikalisme itu sendiri melalui 5 proses tahapan. Yang pertama pendekatan, perekrutan, pembatalan, pembinaan, dan pembinaan yang berujung pada amalia jihad. Amalia jihad ini dapat berupa penggalangan dana, perekrutan anggota baru, pelatihan, perampokan, pembunuhan, serta dapat berupa bom bunuh diri. Pola-pola perekrutan melalui sekolah dan kampus dilakukan dengan cara mendekati anak-anak baru, diajak kajian-kajian yang dekat dengan permusalahan seputar anak muda. Setelah terjadi interaksi yang nyaman, calon korban yaitu anak-anak sekolah atau mahasiswa tersebut diajak bicara dengan lebih mendalam tentang paham radikalisme dan terorisme tadi. Dan umumnya, penanaman paham ini masuk dari para alumni atau dari orang luar yang kemudian meluas masuk ke organisasi sekolah seperti OSIS, ROHIS, BEM, dan lainnya. Dalam rangka pencegahan terhadap masuknya paham radikalisme dan terorisme di kalangan milenial, harus ada kesadaran dari diri sendiri untuk menangkal paham radikalisme. Langkah pencegahan yang bisa dilakukan dengan mendorong anak muda untuk menambah pengetahuan dan literasi, berpikir dan bersikap kritis terhadap informasi yang diterima, menumbuhkan rasa empati terhadap sosial, dan memahami eksistensi diri.